Allahumma sholli. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma lakal hamdu ilaikal mustaka wa antal musta'an la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama, kita ucapkan rasa syukur yang mendalam atas nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat kita mau menjalankan ibadah. Mudah-mudahan kita dianugerahi istiqomah, karena hadiah bagi orang yang istiqomah saat kematian tiba, malaikat mengatakan alla takhafu wa la tahzan. Janganlah kamu takut dan janganlah kamu sedih. Wa abshiru bil jannah. Kamu harusnya senang karena kamu mendapatkan kabar akan menjadi ahli surga. Nah, ini mudah-mudahan kita istiqomah menjalankan sholat berjamaah, istiqomah tadarus Al-Quran, istiqomah mengikuti taklim, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Salawat dan iring salam semoga terlimpah tercurah kepada Rasulullah SAW. Semoga kita dimaukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk orang yang senang membaca sholawat dan menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Dan di antara sunnah-sunnah Nabi, maka yang paling tinggi nilainya, yang paling luhur nilainya adalah meneladani kemuliaan akhlak Rasulullah SAW. Karena misi diutusnya Rasulullah adalah liputan bima makarimal akhlak. Jadi kalau kita mau mencontoh Nabi, maka yang paling penting adalah mencontoh akhlak Rasulullah SAW. Kalau mencontoh berjenggot, ya tidak semua kita punya bakat jenggot kan. Ada yang jenggotnya lebat, ada yang jenggotnya cuma 1-2. Boleh kita mengikuti berjenggotnya. Tapi ada tipe orang yang kalau jenggotnya panjang gatel, ya nggak apa-apa, nyontohnya jangan jenggotnya. Yang dicontoh adalah akhlak Rasulullah SAW. Baik Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini saya ingin menyampaikan satu tema tentang rahasia bulan Sya'ban. Nah, karena tidak lama lagi kita akan diskusi Sya'ban. Bulan Sya'ban dikatakan oleh Rasulullah adalah bulanku. Kenapa Rasulullah mengatakan seperti itu? Bahwa bulan Sya'ban itu adalah bulan. Karena pada bulan Sya'ban itu turun surat Al-Ahzab yang isinya perintah untuk membaca sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi kenapa Rasulullah mengatakan Sya'ban adalah bulanku? Karena memang bulan diperintahkannya membaca sholawat. Maka amalan, di antara amalan-amalan yang mesti kita amalkan di bulan Sya'ban ini, banyakin baca sholawat. Kalau bisa 1000 dalam sehari, 1000 kali. Kalau 1000 kali berarti setelah habis sholat 200 itu. 200 berarti 2 kali putaran tasbih. Dan sholawat itu adalah doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. Sholawat itu sebenarnya isinya doa dan tidak akan ditolak. Bahkan doa yang diawali dengan sholawat itu doanya nggak bakal ditolak oleh Allah karena ada sholawatnya. Karena ada sholawat. Dalam hadis Nabi, tidaklah seorang hamba yang berdoa kepada Allah terkecuali ada hijabnya. Hijab itu penghalang antara dia dan langit, istilahnya begitu. Tapi ketika hamba itu saat berdoa membaca sholawat, maka hijabnya itu akan robek.
Artinya kalau kita doanya pengen tembus ke langit, kalau doa kita pengen diijabah oleh Allah, salah satu adabnya itu adalah dengan didahului membaca sholawat. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terus kita doa, minta ke Allah. Jadi Allahnya dipuji, Nabi Muhammadnya dibacain sholawat, kemudian kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan etikanya orang zaman dulu itu ketika berdoa, pujian Allahnya yang banyak, sholawatnya yang panjang, mintanya nggak banyak-banyak gitu. Kalau kita kadang-kadang memuji Allahnya sedikit, sholawatnya pendek, mintanya banyak. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 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 Allahumma-nya banyak banget. Jadi pujian ke Allahnya itu yang banyak, sholawatnya yang panjang. Tapi Rasulullah SAW mengajarkan satu kalimat, memang Allah itu sebanyak apapun kita memuji nggak bakalan terwakili sebenarnya. Sebanyak apapun kita memuji Allah, Allah lebih dari itu. Maka Rasulullah ngajarin kalimat Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Ya Allah, segala puji bagimu, yaitu pujian yang pantas kau terima. Maksudnya begitu, Pak. Yang paling tahu pujian yang pantas Allah terima ya Allah sendiri. Ya, kayak terus sholawat yang panjang, sholawat itu kan macam-macam. Cuman kalau kita merujuk di dalam surat Al-Ahzab tadi, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallim. Maka sholawat yang lengkap itu adalah ada shollu, ada sholli, ada salim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Jadi ada shollinya, ada wasallimnya. Karena perintahnya shollu alaihi wasallimu taslim. Jadi Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Bisa begitu. Sholawat ini ada menggunakan fi'il amar, kata perintah sholli sallim. Kalau sholat salam gitu, jangan dicampur-campur. Ada sholli terus itunya wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wa sallallahu berarti wasallam. Kalau pakainya sholat itunya salah. Kalau ininya sholli pakai wasallim gitu. Ini bahasa Arabnya begitu. Jadi bapak-bapak ibu-ibu sekalian, kenapa Rasulullah mengatakan Sya'ban adalah bulanku? Karena di bulan Sya'ban turun perintah membaca sholawat. Ya, banyakin baca sholawat. Ada yang mengatakan di bulan Rajab mesti banyak istighfar. Di bulan Sya'ban banyak baca sholawat. Di bulan Ramadan banyak membaca Al-Quran. Karena syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Akhir ayat. Jadi satu, rahasia bulan Sya'ban adalah turun ayat perintah membaca sholawat. Oke. Kemudian yang kedua, rahasia bulan Sya'ban itu adalah bulan berpindahnya arah kiblat. Jadi awalnya Allah perintahkan Rasulullah pada tahun pertama Hijriah, tahun 1 Hijriah. Itu Allah perintahkan Rasulullah dan sahabat sholat ada Baitul Maqdis. Tadinya berarti di Masjidil Aqsa ya, Palestina. Ngadepnya ke sana. Itu selama 17 bulan 3 hari. Ya, diawali dengan tanggal 2 Rabiul Awal tahun pertama Hijriah
ya hari Senin, kemudian diakhiri hari Selasa. Pokoknya 17 bulan 3 hari. Dan perintah itu datang saat Rasulullah itu sholat asar. Rasulullah lagi sholat asar, kemudian turun ayat perintah untuk menghadapkan kiblatnya ke Ka'bah. Dan itu juga atas doanya Nabi. Karena gini Pak, saat Allah perintahkan Nabi dan sahabat menghadap Baitul Maqdis, itu orang-orang Yahudi pada berceloteh. Muhammad itu agamanya beda dengan kita, kenapa kiblatnya sama? Ngomong begitu aja orang Yahudi. Karena di Madinah itu banyak orang Yahudi. Nah, banyak yang mencaci maki Nabi begitu. Akhirnya Nabi terus berdoa, ya Allah, mohon kiblatnya dipindah ke Ka'bah. Akhirnya Allah turunin. Akhirnya turun ayat sayaqulu subhanahu minan nasi ma wallahu qiblatihim allati kanu 'alaiha. Terus jadi bulan Sya'ban adalah bulan berpindahnya arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, dan ini sampai sekarang. Sampai sekarang. Ya, sampai sekarang. Itu yang kedua. Tapi prinsipnya ini sebelum selanjutnya, prinsipnya yang Allah mau itu adalah ketundukan dan ketaatan. Karena banyak orang yang gimana sih orang kiblat udah benar-benar ke Baitul Maqdis malah dirubah-rubah. Udah gitu merubahnya lagi sholat asar, tiba-tiba Nabi jadi imam, tiba-tiba Nabi berbalik arah kiblatnya, maksudnya berubah gitu, berubah. Akhirnya sahabat ngikutin Nabi, tapi ada juga yang ragu-ragu. Ini gimana kok kiblatnya ganti? Ya kiblatnya kok ganti. Nah, padahal kalau berpikirnya yang memerintahkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, maka mau menghadap kemana saja ya nggak masalah. Pokoknya perintah Allah kemana gitu. Jadi bukan soal, karena memang kita menghadap Ka'bah itu bukan menyembah Ka'bah kan? Bukan menyembah Ka'bah. Sholatnya ngadep ke Ka'bah, semua sujud ngadepin Ka'bah, itu bukan menyembah Ka'bah. Itu cuma bukti ketundukan hamba kepada Allah, karena Allah perintahkan kalau sholat ngadepnya ke sini. Jadi tunduknya ke Allah. Ka'bah itu cuma arah saja, biar gampang, buat tanda saja. Bukan kita menyembah Ka'bah. Kemudian yang ketiga, rahasia bulan Sya'ban itu adalah bulan diturunkannya ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terjadi kalau dalam satu riwayat itu di malam nisfu Sya'ban. Itu bulan diturunkannya rahmat, ya, diturunkannya rahmat dan ampunan Allah. Karena kata Allah begini, siapa di antara hambaku yang berdoa, maka Allah akan kabulkan doanya. Barang siapa yang minta sembuh, maka Allah akan sembuhkan penyakitnya. Barang siapa yang minta ampunan, maka akan aku ampuni. Nah, cuman ada pengecualian para jemaah sekalian. Yang tidak mendapatkan rahmat dan ampunan itu dua, yaitu orang yang musyrik. Ya, bulan Sya'ban masih melakukan kemusyrikan, itu nggak bakal diampuni oleh Allah. Yang kedua, orang yang masih musuhan. Udah bulan Sya'ban itu kan udah menjelang Ramadan, masih musuhan, masih nggak akur, nggak mau tegur sapa. Misalnya gini, ini ada orang yang biasanya akrab, biasanya ini nggak mau karena ada masalah tadi, nggak mau nyapa. Sholat subuhnya bareng jamaah, tapi pokoknya kalau ketemu nggak mau salaman. Nah itu kalau sampai itu terus-terusan menjelang Ramadan, itu nggak dapat ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada satu riwayat, saya pernah menyampaikan ini sebenarnya. Rasulullah itu ketika kumpul dengan sahabat ngomong begini, Rasulullah, wahai sahabat-sahabatku, tolong jika ada di antara kalian yang mutusin silaturahim, tolong jangan deket-deket dengan aku.
tolong pergi dari hadapanku, karena orang yang mutusin silaturahim, orang yang hatinya masih ada permusuhan, itu bisa menghalangi turunnya rahmat. Jadi tiba-tiba ada sahabat yang pergi. Rasulullah heran, oh dia ternyata gak begitu lama datang lagi. Kata Nabi, kenapa? Kenapa ketika aku bilang begitu kamu pergi? Apakah kamu putusin silaturahim? Kata sahabat, bukan aku ya Nabi, tapi bibiku. Jadi ternyata sahabat itu mendatangi bibinya yang tadinya nggak mau ketemu dengannya. Datangi bibinya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Wahai bibiku, Rasulullah bilang, siapa yang mutusin silaturahim nggak boleh dekat-dekat dengan Nabi, karena orang yang mutusin silaturahim itu bisa menghalangi turunnya rahmat. Bibinya nangis, bibinya minta maaf, aku pun minta maaf, kata sahabat itu disampaikan kepada Rasulullah. Kata Nabi, ya kamu bagus. Jadi gini, ini pelajarannya, kalau kita punya masalah dengan seseorang, nggak usah dipikirin yang salah siapa. Ya, kalau dia minta maaf datang kepada saya, ya saya maafin. Dianya aja nggak minta maaf, gimana saya? Jangan begitu, Pak. Kalau memang dia nggak mau nyamperin kita, kita yang nyamperin dia. Itu bukti kelapangan hati seorang. Jadi kalau misalnya ada orang, padahal kitanya nggak ngapa-ngapain, dia marah-marah sendiri, putus silaturahim sendiri, sampai bertahun-tahun, misalkan sampai 2 tahun, nggak mau ketemu sama kita. Ya kitanya yang nyamperin, kita yang ngajak baikan. Walaupun dianya kita datang ya masih begitu, masih kesel, nggak apa-apa. Kita samperin, kita ajak ngomong dari hati ke hati, kita minta maaf. Nah, orang yang menyambung hubungan baik dengan orang yang tadinya putusin, itu hisabnya akan dimudahkan oleh Allah, hisabnya akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bulan Sya'ban adalah bulan turunnya rahmat dan ampunan Allah. Maka kalau kita ingin mendapatkan rahmat dan ampunan Allah, maka di malam nisfu Sya'ban, ya kita banyak minta ampun kepada Allah. Banyak minta ampun, kita melakukan sholat sunnah, itu nisfu Sya'ban. Makanya gini, ada beberapa masjid yang pada malam nisfu Sya'ban itu ada kegiatan, sholat sunnah tasbih, sholat sunnah taubat, sholat sunnah hajat. Ya kemudian nanti ditutup dengan muhasabah, doa, minta ampun kepada Allah. Itu dasarnya itu, bahwa barang siapa di nisfu Sya'ban malamnya dia beribadah kepada Allah, dan besok paginya dia puasa kepada Allah, maka Allah akan turunkan rahmat dan ampunan kepada. Ada seorang ulama yang bernama Gunung Al-Nusri. Beliau mengatakan Rajab adalah bulan menanam, Sya'ban adalah bulan berkirang, dan Ramadan adalah bulan untuk memanen. Maksudnya ini, di bulan Sya'ban ini, karena Rajab sudah lewat ya, di bulan Sya'ban ini kita udah mulai latihan senang membaca Quran, sudah latihan puasa sunnah, sudah latihan mulai banyakin infak sedekah. Nanti di bulan Ramadan itu baru medan pertempurannya. Kalau di bulan Sya'ban kita udah pemanasan dulu, insya Allah nanti di bulan Ramadannya lebih sukses. Di bulan Sya'ban udah mulai belajar i'tikaf gitu. Saya sih nyaranin gini Pak, kalau i'tikaf itu kan biasanya ya, itu kan berdasarkan riwayat hadis Nabi, Lailatul Qadar itu kan kemungkinannya di 10 hari terakhir. Tapi ada satu riwayat begini, ini dijelaskan oleh Syekh Nawawi dalam kitab, bahwa kenapa Allah merahasiakan Lailatul Qadar. Kenapa nggak dijelasin aja Lailatul Qadar itu di malam ke-27, kenapa nggak begitu? Tapi dirahasiakan. Walaupun sebagiannya dibocorin sama Nabi, kemungkinan besarnya di 10 hari terakhir. Tapi berarti kan sebelum 10 hari terakhir ada kemungkinan walaupun kecil.
Maka gak usah dipilih-pilih, saya itikafnya mulai 10 hari terakhir. Gak begitu, Nabi itu yang itikafnya itu ya dari awal, cuma di 10 hari terakhir lebih dikencengin lagi. Nabi hampir gak pernah keluar yang tikaf terus 10 hari terakhir, tapi dimulainya dari awal. Maka kenapa Allah rahasiakan Lailatul Qadar? Agar kita menghidupkan seluruh malamnya. Ini Syekh Nawawi, seluruh malamnya. Ini mangga 10 hari terakhir udah gitu pilih-pilih malam ganjil. Malam ganjil juga dipilih-pilih lagi. Malam ke-21 belum, nanti malam ke-27, 29 baru ya. Begitu itikafnya cuma sebentar. Kadang-kadang ya, bukan di sini tapi datang jam 2, terus itikaf, sholat sunnah 2 rakaat. Nah, terus muhasabah sebentar, terus makan sahur, habis makan sahur pulang. Nah, itu berarti itikafnya sebentar. Ya, tapi kalau misalnya itikafnya habis sholat taraweh pulang sebentar, barangkali pengen makan karena habis maghrib belum makan besar, pulang dulu terus sudah rasanya sudah selesai, udah makan, udah minum, yang pengen makan bakso dulu, yang pengen makan kolak dulu, terus berangkat lagi ke masjid untuk i'tikaf mulai dari jam 9 atau jam setengah 10, terus i'tikaf. Nanti capek jam 1 tidur dulu di masjid, nggak apa-apa, bawa tikar. Tidurnya jangan lama-lama, jangan tidur jam 1 bangun azan subuh, itu namanya udah ini. Ya tidurnya cuma menghilangkan rasa kantuk aja Pak, nyalain alarm. Nah, cuman pengen ngilangin ngantuk ya 1 jam lah paling. Terus nanti jam 2 bangun, jam 2 ada Quran lagi terus sampai subuh, sampai kita sahur. Nah, ini i'tikaf. Jadi i'tikaf itu dia fokus. Nah, ini jadi kalau kita Ramadannya pengen sukses, ya kemana saja dari Rajab dan Sya'ban. Rajab sudah lewat, Sya'ban. Nah, Sya'ban kita udah mulai belajar i'tikaf, udah mulai belajar puasa sunnah, sudah mulai banyakin sedekah untuk persiapan Ramadan. Kalau di bulan Rajab yang kita udah males baca Quran, di Sya'ban juga males baca Quran, itu kayaknya Ramadan itu nggak jauh-jauh beda, nggak jauh-jauh beda. Ada orang yang Sya'ban nggak baca Quran, terus Ramadan tiba-tiba baca Quran, ya ada, tapi itu ngagetin. Ya nggak pemanasan itu nanti ya malah jadi ini berat ya, berat dan kayaknya itu jauh. Maksudnya itu kayaknya enggak, kemungkinannya itu kecil Pak. Orang yang Rajab udah males baca Quran, Sya'bannya males baca Quran, terus Ramadan tiba-tiba rajin, kayaknya kemungkinannya kecil. Harus dimulai dari Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Kemudian yang keempat, para jemaah sekalian, di bulan Sya'ban ini adalah bulan dilaporkannya amalan seseorang. Siapa yang melaporkan? Malaikat. Kita ini kan ada malaikat raqib, ada malaikat atid, kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Dicatat tuh malaikat. Terus nanti bulan Sya'ban dilaporkan kepada Allah. Makanya Nabi itu di bulan Sya'ban banyakin puasa sunnah. Malahan ada Bapak Ibu sekalian, walaupun ya sebagian mengatakan ini dalilnya kurang kuat, tapi banyak yang mengamalkan, terutama orang-orang yang mempelajari ilmu tasawuf, itu puasanya itu dari bulan Rajab Pak. Puasanya itu full bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, jadi 3 bulan. Ya tetap hukumnya Rajab sunnah, Sya'ban sunnah, Ramadan wajib gitu. Ya kalau Ramadan kan wajib. Jadi ada orang yang puasa sunnah Rajabnya full sebulan, Sya'bannya full sebulan, Ramadan full sebulan, ditambah lagi 6 hari bulan Syawal. Ada yang begitu.
yaitu nggak masalah karena bagian daripada Riau. Dr. Ahmad Sodik itu ngamalin itu Pak. Malah ada teman saya itu sepanjang tahun puasa terus tiap hari. Ya cuman sebenarnya gini, merubah pola makan aja kan kalau puasa. Yang biasanya makannya pagi sampai sore, ini enggak makannya malam. Ya sahur, pokoknya puasa. Terutama di hari-hari yang diharapkan untuk puasa. Ya kayak Idul Fitri, lagi 1 Syawal terus puasa. Nah itu orang yang nggak ngaji, masa 1 Syawal puasa. Ya, orang sholat Idul Fitri, habis sholat sebelum sholat malah disunahkan makan dulu. Maksudnya batalin bahwa memang hari itu haram untuk puasa. 1 Syawal sama 10 Hijjah, termasuk hari tasyrik itu diharapkan untuk puasa. Nah itu nggak puasa, tapi selain itu puasa terus. Ada yang begitu. Ya jadi Nabi bulan Sya'ban itu banyakin puasa sunnah karena Nabi mengatakan karena di bulan Sya'ban ini bulan dilaporkannya amal. Saat amal itu dilaporkan, saya ingin saat aku sedang puasa, kata Nabi. Nah itu. Nah terkait tentang amal yang dilaporkan itu begini, Allah memerintahkan malaikat raqib dan atid itu hanya mencatat apa yang kelihatan baik. Yang kelihatan baik, yang sholat ya dicatat baik sholat, yang puasa ya dicatat puasa, yang baca Quran ya dicatat baca Quran. Malaikat raqibnya begitu. Yang maksiat misalnya, yang ninggalin puasa ya dicatat, enggak puasa, yang ninggalin sholat juga dicatat. Ya kalau ngomong marah-marah dulu ya dicatat. Pokoknya yang baik dicatat, yang buruk juga dicatat. Nah nanti dilaporkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di dalam kitab Tambighul Ghafilin yang ditulis oleh Imam Abu Layth As-Samarqandi itu dijelaskan bahwa ada malaikat yang terkagum-kagum dengan amalan baiknya seseorang. Wah ini keren ini. Ini hamba Allah yang keren, jamaahnya tiap waktu sholat, sedekahnya terus-terusan, umrohnya sampai tiap tahun umroh, atau setahun bisa 3 kali umroh kan bebas kan. Hajinya udah 5 kali haji, sampai terkagum-kagum. Bahkan dia setiap bulan menghatamkan Quran sampai terkagum-kagum. Hebat ini orang. Nah, ternyata begitu dihadapkan ke Allah, Allah nggak mau terima. Kenapa? Kata Allah, wahai malaikatku, kau hanya tugasnya mencatat. Aku yang tahu isi hatinya. Ternyata ibadah yang dia lakukan ternyata gak ikhlas karena aku, gak diterima sama Allah. Itu artinya begini Pak. Artinya jangan sampai kita capek melakukan ibadah tapi hati kita gak ikhlas. Nah sekarang kita bahas keikhlasan, belok sedikit. Apa yang disebut dengan ikhlas? Hanya berharap ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pengen dinilai oleh orang, jangan pengen dihargai, dipuji-puji oleh orang. Kalau kita ibadah atau melakukan kebaikan, niatnya pengen dilihat oleh orang, itu namanya gak ikhlas. Itu yang disebut dengan riya. Dan surga Aden sudah bersumpah kepada Allah, ya Allah haram hukumnya masuk ke dalam surga Aden, yaitu orang yang munafik dan orang yang orang ada 3 orang, munafik, bakhil dan muraid. Muraid itu orang yang amalannya pengen dilihat. Nah sebaliknya ada malaikat yang tadinya merasa prihatin dengan amalan seseorang. Ini sholat cuma yang 5 waktu aja, sholat sunatnya jarang sekali. Puasa kalau Ramadan doang, puasa Senin Kamis jarang sama sekali. Ya hampir gak pernah malah. Ini orang gimana? Baca Quran kalau ada orang meninggal doang nanti pasti nangis.
jarang baca Quran. Yang lain baca Quran sampai khatam selama Ramadan, dia enggak, sibuk mainan HP. Amalannya minimal, tapi yang wajib dia pegang, nggak ditinggalin. Sholat 5 waktu ya nggak pernah ditinggalin, cuma jamaah ya jarang, pokoknya pas-pasan. Sampai malaikat itu merasa merasa prihatin. Tapi begitu dihadapan ke Allah, amalannya diterima. Wahai malaikat, kamu jangan meremehkan amalan si fulan. Dia walaupun amalannya pas-pasan, tapi ikhlas karena aku. Nah, diterima oleh Allah. Artinya begini, kesimpulannya bukan daripada banyak nggak ikhlas lebih baik sedikit ikhlas, bukan begitu. Kesimpulannya adalah berbanyaklah amal kebaikan dan ikhlaslah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya begini, kalau orang infak sedekah bisa ngasih banyak tapi ngasihnya sedikit, itu namanya apa? Bakhil. Nanti haram masuk surga kalau orang bakhil. Ya, bisa ngasih banyak tapi ngasihnya sedikit. Ya, tapi saya belum ikhlas kalau ngasihnya banyak. Dipaksain. Oh, bisa kok. Ya. Jadi maksudnya gini, amal itu penting untuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru kalau orang ngasih banyak, bisa ngasih banyak terus ngasihnya sedikit, itu tandanya belum ikhlas. Belum ikhlas, masih sayang-sayang. Padahal apa yang kita miliki adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi 4 rahasia bulan Sya'ban. Yang pertama, turun ayat perintah membaca sholawat. Yang kedua, berubahnya arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Yang ketiga, turun rahmat dan ampunan Allah. Yang keempat adalah bulan dilaporkannya amal manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Sya'ban ini adalah gerbang menuju Ramadan. Dan amalan penting selain baca sholawat adalah kita banyakin doa agar kita bisa ketemu dengan Ramadan. Yang paling gampang itu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Nah, masalahnya Rajab udah lewat. Kalau doanya yang aktual ya Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan, karena Rajabnya sudah lewat. Boleh nggak tetap dibaca, ya nggak apa-apa bacanya. Tapi kalau aktual ya Rajab udah lewat, ya Rajabnya nggak usah disebut Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Tapi balighna Ramadannya itu gini, ada orang yang sehat hidup di bulan Ramadan, tapi yang lain puasa dia malas. Jangan begitu. Nah, wa balighna Ramadan itu bil yumni wal iman, dengan rasa tenang, rasa senang. Ada Ramadan mau datang tuh senang asik mau bulan Ramadan. Ada yang pusing, Pak, mau Ramadan tuh pusing. Saya kan tipikal nggak kuat nahan lapar dan haus. Bulan Ramadan udah dipikirin. Ada yang pusingnya itu karena harga-harga sembako mulai naik lagi. Ibu-ibu biasanya. Tapi kan yang nyari duit bapak-bapak, nggak usah pusing-pusing, tinggal tambahin uang belanjanya aja. Biasanya begini, Ramadan pengeluarannya bukannya malah berkurang, malah nambah, karena maunya banyak. Buka pengennya ada ini, sahur apalagi. Nggak terima kalau cuma tempe goreng doang, nggak terima kalau cuma pakai telur ceplok doang. Pengennya ada rendangnya juga, ada sambal hijaunya juga, macam-macam. Kalau nggak begitu nanti nggak mau sahur. Nah, macam-macam ya. Jadi mudah-mudahan kita ketemu dengan Ramadan, kita bahagia, kita tenang. Terus wal iman kita kuat. Nah, iman yang kuat ini yang menyebabkan kita semangat melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu sebagai pengantar. Silakan kalau ada yang mau tanya jawab. Alhamdulillah,
kita bersama-sama, yang mana ada 4 poin yang tadi kita bisa melihat. Pertama yang turunnya ayat, yaitu bulan bergantinya arah kita dari Baitul Maqdis yang ada di Palestina kembali ke arah kiblat itu ke Ka'bah. Yang ketiga yaitu turunnya rahmat dan Allah dan rahmat dilakukannya amal kita. Dan mungkin barangkali dalam keempat ini dan dilakukan, silakan dilakukan untuk menjadikan taklim ini hidup. Jadi ketika ada tanya jawab, ada obrolan, jadi insya Allah kita bisa menikmati adanya taklim itu masih lebih baik. Silakan, ya, silakan baca. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pertanyaannya bagus. Lailatul Qadar kan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Bahwa kenapa Lailatul Qadar itu malam kemuliaan, karena diturunkannya Al-Qur'an. Disebut dengan nuzulul Quran. Nuzulul Quran pada malam Lailatul Qadar itu adalah turunnya Al-Quran dari Allah ila sama'i dunya, minallahi ila sama'i dunya. Tapi dari sama'i dunya ila Rasulillah itu bertahap, beransur-ansur. Yaitu pertanyaan yang bagus ya, bahwa kenapa Quran itu kan turunnya beransur-ansur, tapi kenapa Lailatul Qadar itu kan cuma sekali, dan beransur-ansur itu turunnya bukan di bulan Ramadan aja, ya sepanjang tahun. Ya pokoknya kalau ada masalah apa turun ayat, gitu. Jadi nuzul Quran itu turunnya Al-Quran minallahi ila sama'i dunia, dari Allah ke langit dunia. Langit dunia itu ada yang bilang ya langit yang kita lihat itu sama'i dunia. Nanti dari sama'i dunia diturunkan oleh malaikat siapa? Jibril alaihi salam kepada Rasulullah beransur-ansur, gitu, sesuai dengan kebutuhan. Ya, jadi dan apa yang kita baca di dalam Al-Quran di mushaf itu tidak sesuai dengan urutan turunnya. Kan kalau kita tahu surat yang pertama itu kali turun surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dari Quran itu surat yang keberapa? Oh, itu udah juznya aja udah juz 30. Nah, di mushaf surat yang pertama kali turun yang pertama kali baca yaitu surat Al-Fatihah, Al-Baqarah dan seterusnya. Apalagi urutan ayat, Pak, belum tentu ayatnya nomor yang sedikit itu lebih dulu daripada yang nomor 5 itu. Ayat yang ke-10 belum tentu turunnya lebih dulu daripada ayat yang ke-100, belum. Ya karena memang. Nah, tapi patokannya gimana? Kok urutannya bisa begitu? Itu ya Allah juga yang menentukan bahwa ketika kita baca Quran ya urutannya Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran dan seterusnya sampai surat An-Nas. Nah, itu taunya dari Allah gimana? Katanya setiap bulan Ramadan ini Rasulullah hebatnya ini tadarus dengan malaikat Jibril. Kadang malaikat Jibril yang baca, Rasulullah yang menyimak. Yang menyimak itu mendengarkan, karena itu ada tulisannya kan. Kalau sekarang menyimak ya menyimak lihat tulisan, simaan namanya, ya tasmi atau menyimak bacaan Al-Quran. Orang yang hafal Quran dia baca bil ghaib, nggak melihat Quran. Nah, kita yang menyimak sambil ngoreksi, barangkali ada yang kelewat, lihat tulisan. Rasulullah enggak, malaikat Jibril membaca, Rasulullah dengerin, menyimak gitu. Rasulullah yang baca, malaikat Jibril yang menyimakkan dia. Nah, ini Rasulullah SAW. Jadi tadarusnya itu dengan malaikat Jibril, dan itu yang Rasulullah sampaikan urutannya kepada para sahabat, yaitu Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran sampai surat An-Nas yang kita lihat di mushaf. Itu patokannya itu penghafal Quran, itu urutan yang disampaikan Rasulullah begitu. Tapi tidak berdasarkan urutan turunnya. Namun hebatnya ada seorang ulama
termasuk ya Pak Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab, tafsirnya kan Al-Misbah. Itu beliau mencoba menjelaskan keterkaitan antara ayat sebelum dan sesudah. Jadi jangan dikira ayat pertama tidak ada kaitannya dengan ayat kedua tidak ada kaitannya dengan ayat itu. Ternyata itu saling berkaitan, walaupun temanya seperti berbeda. Kayak contoh misalnya lagi ngomongin apa tuh, lagi ngomongin makanan, tiba-tiba ngomongin doa. Lagi ngomongin apa? Ya hutang piutang, tiba-tiba ngomongin perkawinan. Itu Pak Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab itu mengungkap apa sih kaitannya antara makanan dengan doa, seperti itu diungkap dalam tafsirnya Al-Misbah. Makanya ada catatan pesan, kesan, dan keserasian Al-Quran. Nah ini jadi jawaban dari pertanyaan tadi, kenapa Al-Quran itu kan turunnya berangsur-angsur, kenapa Lailatul Qadarnya cuma sekali malam. Lailatul Qadar itu turun Al-Quran sekaligus, tapi minallah ila sama'id dunya, adapun ila min sama'id dunya ila Rasulillah itu berangsur-angsur. Silakan Pak. Baik. Barangkali dengan satu lagi, dan perlu kami ketahui juga bahwa nanti di bulan Ramadan kita akan melakukan itikaf 10 hari terakhir. Insya Allah masuk tanggal sudah disiapkan, dan juga diwajibkan untuk mendaftar juga karena kita juga menyiapkan sahur gratis di 10 terakhir. Kita sudah siapkan dari sekarang, kita tetap harus seperti biasanya, dan insya Allah kita akan tambah dengan sejauh ini. Mungkin kita saja bisa disampaikan, silakan. Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, baik. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Kalau kita lagi sakit atau dalam perjalanan, maka puasanya boleh diganti hari yang lain. Itu yang disebut qadha. Kalau sakitnya itu sakit yang sembuh, misalnya kita masih sehat kan, pas puasa kena pilek berat, flu berat, sampai pusing kepala tuh. Itu kita harus berobat, kita harus minum obat, kita harus istirahat, harus ada asupan makanan, maka nggak usah puasa sampai kita enakan badannya, sampai kita sembuh. Misalkan seminggu, wah berarti kita punya utang puasa, itu nanti wajib potong, nggak bisa diganti dengan fidyah karena kita masih kuat mempotongnya. Adapun sakit yang hanya bayar fidyah itu kalau sakitnya sakit yang nggak sembuh-sembuh. Misalnya ada orang yang udah kena gagal ginjal, seminggu sekali, seminggu 2 kali harus cuci darah, dan dia juga udah lemah fisiknya, maka nggak usah puasa, walaupun sebulan nggak usah puasa, dan nanti nggak usah bayar koto, cuman bayar fidyah saja, nggak usah dikoto, nggak usah, karena memang dia nggak sembuh-sembuh kan, jadi hanya bayar fidyah saja. Nah, fidyah itu memberi makan satu orang miskin itu makan sehari berapa? Ya kita umumnya 3 kali kan, berarti kira-kira bayar fidyah dalam sehari itu memberi satu orang miskin sehari makan. Berarti fidyahnya itu misalnya sekali makan 15.000, berarti 45.000 sehari gak puasa bayar 45.000 dikasih kepada orang fakir miskin. Nah, ngukurnya jangan apa yang dia makan, tapi apa yang kita makan. Orang miskin itu biasanya makan daun kecap aja enak. 5.000 aja lah. 5.000 aja sekali makan, berarti sehari 15.000. Kenapa? Bukan apa yang mereka makan, tapi yang kita makan. Biasanya pakai bakwan aja satu enak banget. Atau mie rebus 2.500 tambah nasi 3.000.
Jangan mengukurnya, jangan apa yang mereka makan, tapi apa yang kita makan. Ya kira-kira kita kalau makan di warteg biasanya berapa? Misalnya. Kalau orang yang senengnya lauk yang enak kan lain lagi. Pak. Oh, makan di warteg juga apa Pak, ikan, terus apa lagi itu? Ini itu bisa 25.000 bisa. Nah nah kalau orang kaya videonya beda lagi. Kalau makannya kebiasaannya di saku haji, yang satu orang 270.000 itu sekenyangnya, tapi sekenyangnya. Saya sering makan di sana Pak, karena sering diajak orang di traktir. Kalau bayar sendiri sayang, sekali makan 270.000. Sekenyangnya iya, tapi kan perut kita ada batasnya, ada batas. Nah itu jadi fidyah itu tergantung apa yang kita makan. Ya. Iya, iya. Ada riwayatnya Pak, ada orang yang begitu. Ya, jadi kalau riwayatnya gini, ini tapi nanti saya kiaskannya. Ada orang dasar bamor, tahu bamor ya? Bandel gitu. Udah orang miskin, bandel. Lagi puasa, begituan nama istrinya. Akhirnya kan dia wajib apa? Wajib bayar puasa 2 bulan berturut-turut. Ini aja sehari saya nggak kuat ya Nabi. Sampai siang hari begituan nama istri. Ya sudah, kamu membebaskan, gimana bisa? Oh, saya nggak punya apa-apa, apalagi memberi makan 60 orang miskin, nggak bisa. Ya udah kamu minta ampun aja sama Allah. Sama kayak orang nggak puasa, sakit karena sakit, terus harus bayar fidyah. Bayar fidyah ini gimana? Dia aja sakit, udah gitu miskin kan. Ya udah minta ampun aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dikodo udah gak kuat. Ya dikodo udah gak kuat. Bayar fidyah nggak bisa. Dari mana bayar fidyahnya? Dia orang yang paling miskin bisa. Ya udah, Allah juga Maha tahu. Allah Maha tahu. Tapi kalau sakitnya masih bisa kuat mengkodo, ya dikodo kan. Dan nggak boleh misalnya kita kuat mengkodo terus milih fidyah mentang-mentang duitnya lagi banyak. Saya punya utang puasa seminggu, saya mau bayar fidyah aja nggak bisa. Kalau kita wajibnya kodok nggak bisa diganti dengan fidyah. Enak tuh anggota DPR yang utang puasanya banyak tinggal bayarnya pakai puasa Pak. Malahan gini, seandainya ada pejabat, ya pejabat yang duitnya banyak, tapi pejabat yang duitnya banyak kemudian melanggar siang hari melakukan hubungan suami istri dengan istrinya, bukan istri tetangga, sama istrinya sendiri, itu kan hukumannya itu membebaskan budak udah nggak ada, terus memberi makan 60 fakir miskin, terus puasa 2 bulan berturut-turut. Maka yang menimbulkan efek jerah yang mana? Untuk orang yang duitnya banyak, jangan disuruh memberi makan 60 fakir miskin karena bagi dia kecil. Tapi suruh apa? Suruh puasa 2 bulan berturut-turut, syahraini mutatabi'ain. Ya, jadi kalau orangnya miskin, terus sakit, nggak kuat mengkodo, nggak bisa juga bayar fidyah, ya udah nggak usah. Dia mau bayar fidyah gimana? Fidyah itu kan untuk fakir miskin. Masa dia bayar sama dirinya sendiri? Silakan lagi. Ada lagi. Boleh juga. Tapi gini, seandainya itu kan biasanya kalau yang sakitnya parah-parah itu orang udah tua Pak, bukan saudara. Kalau seandainya dia punya anaknya ekonominya mampu, maka anak wajib bayar. Anaknya mampu. Ya. Karena kan dia ahli warisnya. Kalau misalnya saudara yang mampu itu kan nanti sifatnya jadi sedekahnya saudara kan. Udah Pak, nanti videonya saya aja yang bayarin, nanti saya bayarin 30 hari ya Pak. Itu saudaranya, nggak apa-apa juga. Tapi ya sifatnya nggak wajib Pak, namanya bukan yang bersangkutan. Gitu. Silakan. Ada lagi? Ya, itu ibu ada. Silakan.
Ya, ya. Sakit apa Bu? Sakit stroke? Sakit apa aja? Sakit berat. Iya, itu jawabannya malah gini Bu. Apapun musibah yang menimpa kita boleh jadi karena karena kita banyak dosanya. Sebabnya karena kita banyak dosa. Sehingga sakit-sakitan terus boleh jadi itu. Nah sehingga dikasih sakit sama Allah biar dosanya digugurkan, biar dosanya itu dihapus sama Allah. Gitu. Jadi tapi gini, soal banyak dosa itu kan sebenarnya semua kita kan banyak dosa. Siapa yang bilang kita dosanya dikit? Semua kita dosanya banyak. Dosanya banyak. Maka ketika kita sakit itu Allah masih keringanan bahwa sabar ketika sakit itu bisa menggugurkan dosa. Makanya sebenarnya begini Pak, kalau kita mau belajar, apapun yang kita rasakan itu nikmat semua. Sekalipun sakit itu nikmat karena sakit bisa menggugurkan dosa. Gitu. Nah, soal orang itu dapat musibah terus, dapat kesialan terus, termasuk penyakit itu kan kesialan juga misalnya. Itu boleh jadi karena itu buat bahan introspeksi Pak, bukan untuk kita menilai orang lain. Ini ibu kok sakit-sakitan terus, jangan-jangan dosanya banyak. Nggak boleh begitu. Itu buat introspeksi kita. Ini bahayanya kalau kita menilai orang lain. Wah ini orang dosanya banyak, sakit-sakitan terus. Misalnya gini, nggak tahu kenapa kok motor hilang lagi, hilang lagi. Introspeksi diri, jangan-jangan saya banyak salahnya ya, kok motor hilang, ATM hangus, ketipu, gitu. Itu introspeksi. Nah orang lain nggak boleh menilai kamu banyak dosanya, nggak boleh. Itu untuk introspeksi aja. Ya, 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 sama-sama. Baik, selesai. Ya, sudah ada siap yang impornya kamu sudah mempelajari banyak kali yang tadi kita bersama dan pertanyaannya sangat hebat, sangat bagus. Kemarin dari Pak Haji, kita mereview ulang apa yang kita sudah lupa, kita bisa kembali lagi apa yang terjadi di masyarakat. Mungkin itu saja kasih pada pagi hari ini. Ya, silakan. Ya, ada catatan penting yang saya lupa. Ada hadis Nabi, "Man shoma Ramadhana wa ijtanaba maharim Allah radhiyallahu anhu." Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan, kemudian dia menjauhi apa yang diharamkan oleh Allah, maka Allah akan ridho kepada. Maksudnya gini catatan penting. Nanti kalau kita sudah masuk bulan Ramadan, maka semangatnya itu dua, semangat menjalankan ibadah dan semangat menjauhi maksiat, menjauhi dosa. Jangan cuma semangat ibadahnya aja, jangan cuma puasa tapi nggak jaga lisan. Di samping kita puasa, tarawih, terus lisan kita juga mesti dijaga. Jangan ngomongin segala macam diomongin, apalagi ngomongin keburukan orang lain. Nanti kalau lisannya nggak dijaga, matanya nggak dijaga, sambil nunggu maghrib lihatin wanita-wanita seksi, sambil nunggu maghrib itu masih dengerin. Itu nanti kamin fiatin kamin sohimin laisa min siyamihi illa syurban hafus. Gak ada apa-apa cuma lapar dan haus. Puasanya gak batal tapi gak ada pahalanya kalau kita jaga mata. Ini yang paling berat, mata. Ini mata, karena kita sama-sama laki-laki ya. Masalahnya HP itu ada semua. Memang harus dipaksa bacanya kebanyakan lihat HP. Iya. Kan ada hadis katanya kalau kita ngebet dulu diajak puasa, tapi pengalaman karena malamnya sahur pagi-paginya tuh kenceng. Ya awas jangan. Ini godaan Pak. Karena kalau lagi puasa sama istrinya aja haram. Kalau siap
hari, kalau malam malam. Tapi kan nunggu malam aja kadang nggak sabar. Ya, subhanallah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.